Perkenalkan, nama saya Julia Benedikta Lucia Kaeng, NIM 2174-2010-55, kelas A121 Fakultas Hukum, semester 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan pentingnya bahasa Indonesia di Fakultas Hukum. Pentingnya bahasa Indonesia di Fakultas Hukum karena bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas bahasa Indonesia. Karena itu, mata kuliah bahasa Indonesia memiliki posisi yang paling penting dalam perkuliahan. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pentingnya peranan bahasa Indonesia itu bersumber pada kedudukan bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi negara. Hal ini mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjalankan administrasi negara, sebagai alat pemersatu sebagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan media untuk berkomunikasi kebudayaan nasional. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di perkuliahan tentunya bukan hanya untuk mahasiswa lulusan dan ujian, melainkan mereka harus mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Mereka dibimbing dalam keterampilan berbahasa agar memahami bahasa yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman agar berkomunikasi dengan baik dan benar. Pentingnya mata kuliah bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu. Yang kedua, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar yang berbunyi, yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian topik yang akan dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Fungsi ragam bahasa. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi tersebut adalah menyatukan berbagai bahasa Indonesia, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bangsa, pemersatu antara kelompok atau etnis, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Berikut merupakan macam-macam dari berbagai bahasa. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari berbagai atau sarana, bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri-ciri ragam lisan adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatika, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh berlangsung cepat. Bagi teman-teman yang masih bingung mencari universitas, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dosen-dosennya sangat profesional dan fakultasnya sangat terjangkau. Terima kasih.